Halo, assalamualaikum sahabat entrepreneur. Sebelum saya menceritakan sebuah film, alangkah baiknya gunakan headset dan cari tempat buat rebahan sambil makan cemilan. Langsung saja, di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bloodfather. Film yang dirilis pada tahun 2016 bergenre thriller action. Film yang dibintangi Mel Gibson, berperan sebagai John Link, ayah dari Lydia. Kemudian kita diperkenalkan oleh Erin Moritay, berperan sebagai Lydia, serta pacar Lydia bernama Diego Luna, berperan sebagai Jonah. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita muda yang bernama Lydia sedang disuruh pacar dan gengnya untuk membeli amunisi digunakan untuk membunuh keluarga penyewa kontrakan tersebut, guys. Scene pun berlanjut. Setelah mereka membeli amunisi, mereka pun bergegas untuk membunuh keluarga penyewa kontrakan tersebut. Lydia, Jonah, dan gengnya langsung menuju rumah keluarga penyewa kontrakan tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai rumah keluarga penyewa kontrakan tersebut. Sebelum membunuh keluarga penyewa kontrakan tersebut, Jonah pun langsung bermesraan dengan Lydia dan menancapkan bibir seksinya tersebut, guys. Singkat cerita, Jonah pun berhasil membunuh keluarga penyewa kontrakan tersebut yang dituduh mencuri uang mereka, guys. Di situ Lydia pun disuruh untuk membunuh istri dari keluarga penyewa tersebut. Jonah pun memaksa Lydia untuk membunuh istri keluarga penyewa tersebut, guys. Lalu secara tidak sengaja Lydia malah menembak Jonah. Der. Dan Jonah pun terkapar. Sementara itu Lydia langsung berlari meninggalkan TKP. Setelah itu Lydia pun menghubungi ayahnya yang bernama John. John sendiri adalah mantan napi yang sudah insaf, guys, dan telah berhasil menjalani hukuman selama 7 tahun di penjara, guys. Scene pun berlanjut. John pun langsung menjemput Lydia dan membawa pulang ke rumah trailernya, guys. Setelah sampai di rumah trailernya, Lydia pun beristirahat sampai tidur pulas. Secara tidak sengaja John pun membuka tas Lydia dan menemukan botol alkohol beserta permen karet yang diduga narkoba, guys. Akhirnya John pun mengetahui bahwa anaknya adalah seorang pecandu narkoba dan pecandu alkohol. Beberapa hari kemudian, Lydia menerima pesan ancaman dari geng Jonah. Di suatu malam, anggota geng Jonah pun datang ke rumah John dan memaksa masuk ke rumah John. Setelah gagal memaksa masuk, geng Jonah pun menembaki rumah John, kemudian menabrakkan mobil mereka ke rumah trailernya John. Teman dan tetangga satu RT pun datang dan membantu John menembaki para geng-geng tersebut. Geng tersebut pun kabur. Tetangga John pun bernama Kirby. Scene pun berlanjut. John dan Lydia pun melarikan diri demi keamanan Lydia. Di sini pun Lydia memberitahu John tentang kehidupannya dan tentang Jonah yang ternyata adalah seorang anggota kartel narkoba dari Meksiko yang memiliki hubungan baik dengan John. Keduanya pun beristirahat di motel. Lydia pun mengetahui bahwa mereka telah dikaitkan dengan kematian keluarga penyewa kontrakan tersebut. Polisi pun datang ke motel tersebut. Lydia dan John pun kabur. Lydia dan John pun berhasil lolos. Lalu John meminta bantuan temannya yang merupakan mantan mentor, biasa menjual alat-alat tempur. Teman John ini bernama Fracture. Fracture pun setuju untuk membantu John. Di suatu malam, Fracture pun mengadakan pesta kecil-kecilan di halaman rumahnya.
Lydia pun berbincang-bincang dengan Preacher sampai larut malam. Keesokan harinya, istri Preacher bernama Siti langsung menodongkan senjata ke arah John dan Lydia. Sementara itu, Lydia pun sedang tertidur. John pun mencoba untuk membangunkan Lydia, tetapi Lydia masih lelap tertidur. Dan Siti pun menembak senjatanya ke arah dinding. John pun bingung. Tiba-tiba Preacher dan istrinya berubah pikiran, tidak mau membantu John dan malah ingin menangkap John. John pun langsung mengambil alih senjata dan berhasil merebut senjata tersebut. Langsung menodongkan senjata tersebut ke Preacher dan istrinya. Di sini Lydia dan John langsung kabur mengendarai Harley Davidson milik Preacher. Preacher pun berubah pikiran karena kalau bisa menangkap John dan Lydia, Preacher akan mendapatkan imbalan sebesar 30.000 US dollar. Anak buah Preacher pun mengejar John. Di situ baku tembak di jalan pun terjadi dan anak buah Preacher pun berhasil dihabisi oleh John. Singkat cerita, John pun sedang menemui teman satu selnya dulu yang ada di penjara bernama Arturo. John menanyakan kepada Arturo tentang koneksi Jonah. Arturo tahu bahwa Jonah lah yang mencuri uang kartel dan membunuh keluarga penyewa kontrakan untuk menutupi jejaknya. Di sini pun diketahui bahwa yang mencuri uang tersebut adalah Jonah, bukan keluarga penyewa tersebut, guys. Sementara itu, Lydia di motel sendirian dan menerima telepon dari Kirby menyuruh Lydia untuk ke tempat umum atau bioskop biar aman. Jonah yang berhasil selamat dari sekaratnya atas bantuan gengnya, Jonah pun bisa menangkap Lydia. Setelah John meninggalkan penjara, John langsung menelpon Kirby. Tetapi Jonah yang menjawab telepon tersebut. Dan Jonah pun sudah membunuh Kirby. Sementara itu Lydia sudah ditangkap Jonah. John pun bicara agar Jonah tak menyakiti Lydia. Kemudian mereka mengatur waktu untuk bertemu di gurun terpencil. Sebelum John bertemu dengan Jonah dan gengnya, John pun kembali ke tempat Preacher untuk mencuri peralatan tempur. John berhasil mengambil ranjau darat dan granat. Setelah mau keluar dari gudang, Preacher pun memergoki John. Dan tak lama kemudian John langsung menembak Preacher. Preacher pun tewas. Scene pun kemudian berlanjut di pertemuan John dan Jonah. Di sini John pun sendirian, sedangkan Jonah bersama gengnya dan membawa Lydia. Sementara itu John sudah memasang ranjau darat di Harley Davidsonnya dan memarkirkan motornya di tengah jalan. Sementara itu geng Jonah pun menodongkan pistolnya ke John dan mengikat tangan John. Setelah itu John langsung dimasukkan ke dalam mobil bersama Lydia. Dua anak buah Jonah pun menyingkirkan motor John dan dua anak buah Jonah telah keluar. Sementara itu ketika anak buah Jonah lengah yang ada di dalam mobil, John langsung menendang sopir dan berhasil menggigit kuping geng yang ada di dekatnya. John pun berhasil merebut senjata dan menembaknya. Di sini saling tembak pun terjadi dan akhirnya John kena tembak di lengannya. Jonah pun berhasil kabur. Sementara itu John masih baku tembak dengan geng Jonah. John dan Lydia pun bersembunyi di samping mobil. Sementara itu geng Jonah pun menghampiri si John. Saling tembak pun terjadi dan geng Jonah pun tewas, sedangkan John sekarat. Lalu akhirnya John pun mati juga. Di sini Lydia pun, ku menangis membayangkan. Setelah itu polisi pun datang dan berhasil menangkap Jonah. Seperti di film-film India, polisi pun datang terlambat. Jonah pun bertemu Arturo di penjara. Dan 1 tahun kemudian
Lydia sadar dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada John. Film pun selesai. Ending yang mengampretkan. Pesan dari film tersebut adalah seorang ayah akan melindungi putrinya